Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ikhwani fillah wa ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, azani Allah. Alhamdulillah, segala syukur dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini Allah masih limpahkan kepada kita nikmat yang banyak. Nikmat yang menjadikan kita kemudian bisa menggunakannya untuk aktivitas keseharian kita dan untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan syukur kita atas nikmat yang Allah anugerahkan ini menjadikan Allah berkenan tidak hanya menambahkan kenikmatan kepada kita, tetapi juga kemudian membersamai nikmat yang Allah anugerahkan itu dengan keberkahan-keberkahan. Sehingga dengan keberkahannya tadi menjadikan kemudian nikmat yang Allah berikan kepada kita akan tercukupi untuk kita. Dan ketika kita kemudian gunakan dia, maka nikmat itu akan senantiasa mendatangkan kebaikan untuk kita. Amin. Ikhwan fillah rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita akan memulai kajian kita. Kita akan membahas Kitabul Jami', yaitu kitab yang berbicara tentang berisi tentang adab dan akhlak. Rasul Muhammad SAW adalah utusan Allah. Beliau tidak hanya diutus dalam rangka untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana manusia kemudian bisa menjadi orang yang benar dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka kemudian bisa melaksanakan ibadah, salat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Tapi beliau juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk kemudian menyempurnakan akhlak umat manusia. Sebagaimana sabda Rasul Muhammad SAW, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus oleh Allah dalam rangka untuk kemudian menyempurnakan akhlak di tengah umat manusia. Maka karena beliau adalah orang yang kemudian juga diutus oleh Allah di samping mengajarkan kepada kita bagaimana menghamba kepada Allah dengan benar, juga kemudian bagaimana menjadi hamba Allah yang bisa berakhlak yang karimah, maka beliau adalah orang yang paling utama dan terutama yang kemudian mencontohkan kepada kita bagaimana akhlak yang mulia tadi. Baik dari mulai ketika beliau berbicara, bersikap, berbuat, bertindak, bahkan berprasangka. Itulah merupakan cerminan akhlak yang mulia pada diri Rasul Muhammad SAW. Dan seluruhnya itu sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai contoh dan teladan dalam kehidupan kita. Sampai Allah pun memuji beliau. Ya, dalam surat Al-Ahzab 21 Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, kata Allah. Sungguh benar-benar telah ada pada diri Rasul Muhammad SAW itu suri tauladan yang baik. Allah jelas menyatakan suri tauladan yang baik. Artinya apa? Tidak ada satupun dalam diri Rasul yang kemudian menjadi contoh yang buruk. Seluruhnya baik. Uswatun hasanah. Seluruhnya baik. Dari sejak beliau bangun tidur sampai beliau tidur kembali, seluruhnya adalah merupakan perilaku, akhlak yang baik yang bisa kita contoh, kita jadikan kemudian sebagai barometer bagaimana kita juga bersikap dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah Rasul Muhammad SAW. Maka apa yang kemudian Rasul sampaikan kepada kita melalui perbuatan beliau, ucapan beliau, perilaku beliau, kemudian tertuang dalam hadis-hadis Rasul Muhammad SAW yang kemudian disampaikan oleh para ulama, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'un dan sampai kepada kita hari ini. Kemudian terangkumlah kitab Al-Jami' ini yang kemudian menjadi hal yang bisa kita jadikan sebagai rujukan kita untuk mengenali bagaimana sesungguhnya akhlak yang baik dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita tidak cukup hanya menjadi orang yang punya hubungan baik dengan Allah, hablum minallah yang baik, dengan ibadah salat kita, puasa kita, haji kita, tadarus Quran kita, zikir kita, doa kita, tidak hanya itu. Tapi Allah juga mensyaratkan kepada kita agar bagaimana kita juga mempunyai hubungan yang baik dengan sesama manusia, hablum minan nas. Inilah dua hal yang menjadi satu keharusan.
Ada vertikal dan horizontal. Kepada Allah kita wujudkan hubungan kita dengan baik dengan ibadah kepada Allah. Tapi kepada manusia kita jaga hubungan kita dengan baik dengan melaksanakan, menampakkan perilaku-perilaku yang baik. Nah, perilaku yang baik inilah kemudian menjadi bukti kita adalah orang yang telah berhasil melaksanakan ibadah kepada Allah dengan baik pula. Karena setiap ibadah yang Allah wajibkan kepada kita untuk kita laksanakan, seluruhnya nanti bermuara pada pembentukan karakter-karakter akhlak. Seluruh ibadah. Sebagaimana ibadah salat katakan seperti itu. Allah nyatakan, "Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar." Sesungguhnya salat itu akan mampu mencegah pelakunya dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Artinya orang yang salatnya baik adalah orang yang akhlaknya baik. Karena dia akan bisa menjaga sikapnya. Pelakunya dari perbuatan-perbuatan yang buruk tadi, yang mungkar tadi. Berarti akhlaknya baik kepada sesama manusia. Begitupun ibadah zakat kita. Dalam surah At-Taubah ayat 102 Allah nyatakan, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha," kata Allah. Ambillah dari harta mereka zakat atau sedekah yang dengannya akan membersihkan hartanya dan serta mencucikan jiwanya. Itu jiwanya suci dari apa? Dari sifat-sifat tercela. Serakah, tamak, kikir, bakhil, sombong, dan lain sebagainya. Ini akhlak. Artinya orang yang biasa mengeluarkan zakat, infak, sedekah adalah orang yang paling bisa menahan dirinya dari sifat-sifat serakah yang buruk tadi. Dari kekikiran tadi, dari sifat pelit tadi, dan dari merendahkan orang lain. Kalau orang biasa berzakat ketika melihat ada orang yang kemudian susah, dia tidak kemudian mencibirnya, merendahkannya, tapi akan muncul rasa iba dalam dirinya, sehingga dia akan kemudian segera menolongnya, membantunya, bukan justru merendahkannya. Ini dari ibadah zakat yang kita laksanakan. Begitupun juga kemudian dari ibadah puasa yang kita kerjakan misalnya. Kata Rasul, "Asyamu junnah." Puasa itu perisai. Kajunnati ahadikum minal qital. Dia seperti perisai yang kita gunakan saat berperang. Yang akan melindungi kita dari senjata musuh yang akan mengenai kita. Perisai. Tapi kata Rasul apa dalam hadis yang lainnya? "Malam yahrika bikadzibin aw ghibatin." Selama tidak dirusak perisai tadi dengan kata-kata ghibah. Membicarakan aib saudara kita yang dia tidak suka. Dan juga dusta. Ini akhlak. Jadi orang beribadah kepada Allah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Tutur katanya, sikapnya, tindak tanduknya, bahkan prasangkanya akan senantiasa baik. Inilah kita akan bahas kitabnya nanti insyaallah ya, berkaitan adab dan akhlak dalam kehidupan kita. Bahkan akhlak kita menjadi barometer apakah kita adalah orang yang tidak dapat rahmat ataukah tidak. Kata Rasul Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan, "Saddidu wa qaribu wa basyiru," kata Rasul Muhammad SAW. Benarlah kalian, kemudian berusahalah dekat-dekat kepada hal yang bisa menjadikan kalian sebagai orang yang benar. Wa basyiru, dan bahagialah ketika kalian berbuat benar tadi. Jangan merasa tertekan, jangan merasa terpaksa. Fa inna la yadkhulul jannata ahadan amaluh, kata Rasul. Karena tidak ada seorang pun dari kalian ini yang nantinya akan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala kalau hanya semata-mata bermodalkan pahala-pahala ibadahnya. Tidak bisa, kata Rasul. Maka sahabat ketika itu merasa kaget mendengar apa yang Rasul katakan. Lantas mereka bertanya, "Wala anta ya Rasulullah? Apakah engkau juga ya Rasul tidak bisa masuk surga kalau hanya semata-mata membawa pahala ibadah saja?" Kata Rasul apa? "Wala ana," kata Rasul. Saya pun tidak bisa. Bayangkan coba, kalau Rasulullah Muhammad SAW saja yang ibadahnya pasti diterima oleh Allah, dosanya sudah diampuni oleh Allah, ternyata tidak bisa masuk surga kalau semata-mata membawa pahala amal ibadah. Lantas bagaimana dengan kita? Yang ibadah kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita belum juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita akan bisa masuk surga kalau begitu? Nah, Rasul kemudian memberikan kabar gembira kepada kita. Kata Rasul apa? "Illa ayataghammani Allah bi rahmatih." Saya bisa masuk surganya Allah jika Allah melimpahkan saya dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya yang bisa menjadikan kita layak mendapatkan anugerah besar dari Allah berupa surganya Allah adalah ketika Allah memberikan rahmat kepada kita.
Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat Allah tadi? Bagaimana caranya? Maka Rasul menyatakan dalam hadis yang lainnya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmati yang di bumi, sayangi mereka, baiklah dengan mereka, kasihi mereka, maka Allah yang di langit akan memberikan rahmatnya kepadamu. Simpel caranya. Kalau mau rahmatnya Allah kita dapatkan, rahmati orang di sekitar kita, makhluk di sekitar kita, alamnya, pohonnya, hewannya, manusianya, buminya, airnya, udaranya, rahmati, sayangi. Jangan kita rusak, jangan kita ganggu, jangan kita zalim kepada mereka. Maka Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Maka sebaliknya kata Rasul apa? Man la yarham, la yurham. Siapa yang tidak merahmati, maka dia tidak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa indahnya Islam mengajarkan kita untuk senantiasa berakhlak yang baik kepada sekitar kita. Tidak hanya kepada manusianya, mukminnya atau kafirnya, kepada semuanya. Bahkan kepada sekitar kita, tanaman, hewan-hewannya, lingkungannya, semua kita harus kemudian menunjukkan sikap kasih sayang kita kepada mereka. Baru Allah memberikan rahmat kepada kita. Inilah sesungguhnya makna dari Islam, rahmatan lil alamin itu tadi. Islam adalah agama rahmat yang menebar kasih sayang kepada seluruh alam semesta. Itu adalah merupakan bahagian daripada hal yang terwujud karena akhlak yang baik tadi. Kepada manusia kita benar berkata-kata, jujur dalam kemudian mengatakan sesuatu, kemudian menepati janji, dan yang lainnya. Tidak berdusta, tidak menipu, tidak curang. Maka itulah akhlak yang baik. Maka dengannya lah kemudian Allah akan memberikan apresiasi besar kepada kita berupa rahmat Allah, yang dengan rahmat Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bahagian daripada kandungan daripada kitab ini yang berisi tentang adab dan akhlak kepada sama manusia dan sekitarnya, kepada hewan, tumbuhan dan macam-macamnya, yang akan kita bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya, yang mudah-mudahan kita mendapatkan sesuatu yang bermanfaat tidak hanya bagi diri kita tapi juga mungkin bagi sekitar kita, dan dengannya kemudian kita berharap dengan kita tahu kita bisa kemudian mengamalkannya, dan dengan mengamalkannya Allah berkenan memberikan kebaikan kepada kita, yang dengan kebaikan tadi kita tidak hanya menjadi orang yang merasa senang tapi juga merasakan kebahagiaan, dan kelak mudah-mudahan kita mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas pasal dan pasalnya, hadis dan hadisnya, kita akan bahas satu persatu secara terperinci, sehingga mudah-mudahan kita menjadi orang yang tidak hanya sekedar berislam dengan cara menduga, tapi berislam dengan cara meyakini, memahami, mengerti, sehingga kita kemudian melangkah, bersikap, bertindak dengan ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Semoga Allah mudahkan kita. Kita hari kajian kita perdana hari ini, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita semua. Allah mudah-mudahan mudahkan jalan kita, dan mudah-mudahan dengan kita belajar, semakin susah jalan kita, Allah semakin mudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasul, man salaka yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju ke surganya Allah. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya. Kita hari ini alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.